Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Namira Yuliza, NPM 1917051019 dari kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian CPU 4 bit yang telah saya buat. Di sini yang pertama ada rangkaian arithmetic logic unitnya. Ini adalah salah satu bagian dalam sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi perhitungan aritmatika dan logika. Kemudian di sini logic unitnya. Nah, di sini ada control unit, rangkaian control unit. Ini salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan, kendali, kontrol terhadap operasi yang dilakukan bagian ALU yang di dalam CPU tersebut. Output dari control unit ini akan mengatur aktivitas bagian lainnya dari perangkat CPU. Nah, ini adalah komponen utama dalam CPU-nya. Sebelumnya kita harus menghidupkan mesinnya terlebih dahulu. Frekuensi 8 Hz dan klik ini untuk memulai. Nah, di sini mesinnya telah berjalan. Kemudian kita akan melakukan operasi aritmatika sederhana. Untuk memulainya kita harus mengklik ini terlebih dahulu. Nah, setelah itu di sini untuk operasinya ada 3 pilihan, yaitu kurang, tambah, dan ganjil. Untuk kurang itu kita ubah operator yang di sini dengan 1 untuk digit yang ketiganya. Nah, kemudian kita inputkan nilai pertama di A ini, untuk yang kedua itu di B. Nah, di sini saya coba ya, 3 dikurang 1. Nah, untuk melihat hasilnya kita harus mengklik ini. Nah, 3 kurang 1 itu yaitu 2, ini benar ya, itu keluar outputnya. Kemudian pada keyboard ini juga bisa menginput nilai banyak, misalkan 3 dikurang 2. Kita lihat hasilnya. Nah, ini 1, 3 kurang 2, 1. Misalkan lagi 456 kurang 231. 4 kurang 2 yaitu 2, benar. 5 kurang 3 itu 2. 6 kurang 1 itu 5, benar. Nah, kemudian di sini saya akan mencoba untuk operator tambah. Operator tambah itu untuk digit satunya di tengah, maka kita ubah. Nah, untuk tambah, misal saya coba di sini tambahnya 3 ditambah 4. Saya coba 3 tambah 4 itu 7. Ini benar ya. Nah, untuk tambah ini juga sama seperti kurang tadi, dia bisa dengan angka yang banyak inputnya. Nah, di sini saya akan mencoba angkanya dengan 99. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, jadi 9 tambah 4 itu kan harusnya 13, karena ini heksadesimal, maka karena ini di ASCII, 9 ditambah 4 tadi keluarnya sama dengan misal ini kan angkanya 0 sampai 15 angka. Terus di ASCII itu tidak bisa mengeluarkan angka 2 angka sekaligus, melainkan lambang-lambang yang memiliki nilai angka yang berbeda. Seperti 10 ini digantikan dengan titik 2 ini. Titik 2 ini ASCII-nya. Titik koma ini untuk 11. Kurang itu 12 sama dengan 13. Lebih besar itu sama dengan 14. Tanda-tandanya itu dari 15. Karena tadi itu 9 tambah 4, maka itu 9 kan tambah 4. Ini 9, 1, 2, 3, 4, ini 13 itu sama dengan, jadi keluarnya sama dengan. Boleh kita lihat di sini ada untuk
nilai ASCII heksadesimal ASCII-nya. Karena 4 bit itu 0 sampai 15. Nah, 15 itu tanda tanya. Dari sini sampai sini kita bisa pakainya. Kemudian ini 9 tambah 9. Kan ini lebih dari 15. Harusnya hasilnya 18. Kemudian kita tes itu hasilnya 0. Karena apa nilainya jadi 0? Ini karena nilainya itu overload. Jadi dia akan mengeluarkan nilai 0. Karena input yang dilakukan itu di keyboard ini sudah melebihi batas. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk ganjil. Ini kita ubah ya, jadi 000. Misal contohnya 1, 2, 1, 1, 1. Kemudian kita lihat, klik ini untuk melihat hasilnya. Nah, ini 1 tadi itu adalah bilangan ganjil, jadi keluarnya 1 sama 1. Kemudian, nah di sini 0. Kenapa? Karena 1 sama 2 itu dia ada genap, jadi 0. 1 dan 3 itu ganjil, jadi 1. 1 sama 4 itu ya 0 itu karena ada genap. 1 dan 5. Kemudian ini nilainya 1. Kemudian kita coba untuk bagian pemicu logik ini fungsinya untuk apa? Di sini kita akan coba 5 dan 2. Kita klik. Di sini tidak mempengaruhi apa-apa. Ini karena 5 dan 2 itu memiliki unsur bitnya yang berbeda. Misal kita lihat ya. Untuk 5. Ini diibaratkan di dalam 4 bit. Itu berarti dia untuk 2. Ini karena tidak ada bitnya yang sejajar, 1001, 10 ini, maka dia di sini tidak akan mengeluarkan apapun. Misal jika kita buat contoh 2 dan 2. Nah, di sini ada unsur bitnya yang sejajar, 1 dan 1 ini, dia akan keluar. Kita tes. Nah, di sini dia akan keluar angka 1-nya. Karena unsur bitnya itu sama. Misalkan di sini saya akan coba angka 9 dan angka 3. Nah, 9 dan angka 3 di sini keluar, satunya di sini. Nah, maka coba kita tes ya. Untuk 9. Di situ 1 dan 3 itu nah, ini yang sejajar ini yaitu bit pertama. Maka yang keluar adalah bit pertama di sini K1. Untuk bit pertamanya saja yang sejajar yang sama. Jadi keluarnya 1. Terus kita coba lagi.
Nah, di sini satu keluarnya ada 2. Berarti di sini bitnya ada 2 yang sejajar. Terus kita coba. Ada 5, 7. Ini untuk 7 itu nilainya 11. Nah, di sini kan keluarnya 1010. Ini untuk digit yang pertama, berarti kan ini jadi terbalik ya kalau di sini. Nah, ini untuk digit pertama, kedua, ketiga, keempat. Di sini terbalik tulisannya. Nah, untuk penjelasan masing-masing kita akan perdalam ke dalam rangkaiannya. Nah, ini adalah alu. Ini untuk di sini untuk 1 alu itu untuk 1 bit. Kalau 2 alu itu 2 bit, 3 alu untuk 3 bit, dan 4 alu itu untuk 4 bit. Ini proses alu itu adalah untuk penambahan atau pengurangan. Karena di sini memakai adder dan mux, jadi dia untuk adder itu penambahan dan mux itu pengurangan. Ini cara kerjanya itu karena di sini 1 bit maka outputnya jadi 1 bit juga outputnya. Ini jika 1 udah 0, misalnya untuk di sini 1 tambah 0 itu hasilnya 1. Sub ini gunanya untuk kita sambungkan ke adder. Dan ini untuk menyambungkan alu yang sebelumnya ke alu berikutnya. Kemudian di sini ini adalah alunya. Karena kita memakai 4 bit, maka di sini alunya ada 4. Nah, di sini kan alunya 4 bit. Ini kenapa pinnya kita gunakan itu data bitnya 7. Ini karena keyboard dan TT-nya itu kita gunakan 7 bit. Jadinya kita pakai pinnya ini 7 bit juga. Kita urai dengan splitter ini, maka dia akan terbagi menjadi 4. Nah, ini splitternya telah terbagi menjadi 4. Nah, ini setelah splitternya ini telah terurai untuk masuk ke alu masing-masing. Ada 4 bit. Kemudian di sini ada tambahan sebelum masuk ke splitternya itu dia masuk ke logic unit terlebih dahulu untuk mengetahui perbandingan masing-masingnya. Kemudian kita akan masuk arithmetic logic unitnya dulu, itu alu. Nah, di sini kita akan tahu bagaimana cara untuk melakukan operasi kurang atau tambah. Nah, di sini kita coba untuk bit yang pertama, dia akan masuk ke arus yang pertama. Nah, misal kita hidupkan untuk arus yang ke bit yang ketiga, dia akan masuk ke arus yang ketiga. Kemudian kita akan coba untuk pengurangan. Berarti 100. Nah, ini kita ubah 100. Kita hidupkan ini. Bit ini karena sama, maka dia sama akan mengeluarkan 0. Ini yang kedua ini karena
tidak sama, dia akan mengeluarkan nilai true pada keluarannya. Nah, di sini saya menggunakan angka nilai konstannya 0 dan 1. Ini kenapa menggunakan ini? Karena kita gunakan ini CPU 4 bit, jadi kita gunakan 4 angka terakhir 010 ini. Untuk angka yang 3 di depan ini 011 ini untuk menampilkan nilai TTY-nya. TTY kayak ini ya. Karena tadi TTY sudah saya sebut menggunakan 7 bit, maka di sini harus menggunakan 7 bit di sini. Dua angka depan ini saya gunakan nilai konstan karena kita lihat di sini untuk heksadesimal binary-nya itu menggunakan nilai awalnya itu 0 semua. Tapi ini. Nah, untuk zero flag ini jika di sini nilainya tidak 0, maka di sini akan mengeluarkan 1. Nah, ini untuk aritmatika logic unitnya. Nah, kemudian di sini ada register. Nah, di sini untuk menyimpan data, yang sama. Nah, di sini ya. Nah, jika dia memiliki data yang sama, dia akan menyimpan yang sama. Nah, di sini ada ROM, kemudian di sini ada pin, di sini ada pinnya. Di sini untuk menampilkan gambar LED-nya untuk seperti gambar LED yang di sini. Baiklah, penjelasan dari saya. Jika ada salah kata dan kekurangan dalam menjelaskan rangkaian ini, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.